Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Al-Idris Koswara dengan NPM 988205120111026 dari kelas IF 3 reguler, program studi Sarjana 1 Informatika, Fakultas Teknologi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi video ringkasan berupa materi dari yang telah diberikan setelah UTS ujian tengah semester kemarin sampai dengan materi yang telah diberikan sebelum ujian akhir semester ini dari mata kuliah entrepreneurship. Jadi setelah Fauzi cek kembali dan Fauzi ingat-ingat kembali bahwasannya untuk materi yang telah diberikan setelah ujian tengah semester ini sampai dengan sebelum ujian akhir semester ini ada 6 materi yang telah diberikan oleh Bapak Suka. Yang pertama yaitu ada tentang profil persona. Kemudian yang kedua itu tentang materinya decision making unit atau unit pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga ada tentang TAM, Total Addressable Market. Yang keempat ada desain model bisnis. Yang kelima itu tentang hitung nilai seumur hidup yang calculate the lifetime value. Dan yang terakhir itu tentang materi yang diberikan oleh Bapak Suka itu describe the persona ya, mendeskripsikan persona. Nah, oleh karena itu semua materi itu akan Fauzi ringkaskan di dalam video ini. Dan video ini juga untuk kepentingan penugasan ujian akhir semester ini ya. Oleh karena itu, Fauzi akan menjelaskan dengan seringkas mungkin dan sebisa Fauzinya menjelaskan. Langsung saja Fauzi akan menjelaskan pada materi pertama yang telah diberikan oleh Bapak Suka setelah ujian tengah semester kemarin. Yang pertama itu ada materi tentang profil the persona ya. Yang ini mau profil the persona for the beach market ini. Nah, untuk definisinya sendiri, persona itu adalah tipe karakter fiksi yang mewakili kebutuhan nyata, pelanggan perasaan, dan pola perilaku umum. Nah, persona ini memberikan wawasan yang terperinci tentang motivasi dan tindakan pelanggan dan pengguna serta membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik untuk menyempurnakan bisnis, pemasaran, desain, atau bahkan tujuan pengembangan Anda-nya. Kemudian yang Fauzi ketahui lagi tentang materi ini itu cara membuat profil personanya. Pertama, Anda perlu memikirkan basis pengunjung situs web Anda dan mengidentifikasi jenis pengunjung utama. Berdasarkan pola perilaku pengunjung, Anda mengkategorikannya untuk membuat profil persona yang rumit, di mana Anda menggambarkan sebaik mungkin jenis atau kategori pengunjung tertentu. Kemudian ada beberapa hal tentang profil persona. Yang pertama, ada gambar. Gambar ini untuk membuat profil menjadi lebih hidup kembali. Jadi, bagaimana saya ingin berbicara dengan orang itu secara langsung melalui gambar gitu. Yang kedua, ada ringkasan. Meringkas profilnya untuk membuat ringkasan eksekutif personanya gitu. Membuat ringkasan itu ya seringkas-ringkasnya. Gitu. Yang ketiga ada bagian profil. Nah, untuk bagian profil ini masuk ke rincian psikografis tentang pembeli target kita yang membantu kita untuk menargetkan citra dan bahasa yang tepat untuk orang ini. Gitu. Selanjutnya ada yang keempat itu kalau tidak salah ada tentang rasa sakit yang khas. Urutannya itu ya. Jadi di sini kita memeriksa hambatan dan ketidaknyamanan yang dialami orang ini dalam perannya gitu. Selanjutnya yang kelima ada pemicu umum. Nah, disinilah kita mendefinisikan pemicu yang mendorong orang ini untuk mengambil tindakan.
Ini dikombinasikan dengan rasa sakit yang khas memungkinkan memungkinkan kami gitu ya sebagai pemasar, kami itu sebagai pemasar untuk merancang kampanye yang mengatasi rasa sakit mereka dan menggerakkan pembeli target menuju keputusan. Nah, itu mungkin yang Fauzi ketahui tentang materi dari profil the persona ini ya. Untuk itu, Fauzi akan lanjut ke materi yang kedua mengenai tentang decision making unit atau disebut juga dengan istilah unit pengambilan keputusan. Nah, untuk definisinya sendiri, jadi unit pengambilan keputusan ini adalah kumpulan atau tim individu yang berpartisipasi dalam proses keputusan pembeli. Umumnya, unit pengambilan keputusan ini berhubungan dengan keputusan pembelian bisnis atau organisasi daripada keputusan keluarga. Misalnya seperti apa? Misalnya, ada sejumlah pemain kunci dalam proses ini, yaitu pemrakarsa, penjaga gerbang, pembeli, penentu, pengguna, dan pemberi pengaruh. Saya akan membahas yang pertama ada influencer. Influencer adalah mereka yang mungkin memiliki peran persuasif dalam kaitannya dengan pengambil keputusan gitu ya. Jadi mereka mungkin spesialis yang membuat rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang produk dan layanan. Contohnya adalah konsultan yang dipekerjakan oleh bisnis untuk membantu pengambil keputusan membuat keputusan akhir. Atau contoh lainnya seperti mungkin ya pengacara gitu yang dipekerjakan untuk menawarkan nasihat hukum. Lanjut ke yang kedua, ada inisiator. Inisiator adalah pemain yang menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau masalah yang harus dipecahkan. Ini mungkin berasal dari dorongan untuk efisiensi karena fakta bahwa beberapa peralatan perlu diganti. Ya mungkin ini ada banyak alasan yang merangsang inisiasi. Untuk selanjutnya yang ketiga ada gatekeeper atau penjaga gerbang. Nah, jadi gatekeeper ini atau penjaga gerbang ini adalah individu yang menekan tombol stop atau go dalam prosesnya. Seringkali penjaga gerbang akan proaktif dalam mencari informasi dan memberikan rekomendasi untuk para pengambil keputusan lebih lanjut. Pada kesempatan lain, gatekeeper ini dapat terlihat menghambat aliran proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada buyer atau pembeli bayar ya. Pembeli ini adalah fungsi profesional dalam organisasi yang umumnya bertanggung jawab untuk sebuah pembelian. Mereka diberi penjelasan singkat dengan serangkaian kriteria gitu untuk menilai produk atau layanan potensial dan pemasok mereka. Mereka cenderung bertanggung jawab atas sumber dan negosiasi. Itu yang dinamakan dengan pembeli, buyer. Selanjutnya yang kelima ada determinan atau penentu. Nah, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi besar tentu bertanggung jawab untuk membuat kesepakatan atau keputusan akhir. Peran mereka membawa tanggung jawab menempatkan pesanan akhir. Mereka mungkin manajer senior atau agen yang bertindak atas nama organisasi di pasar. Pengambil keputusan akan meninjau informasi yang diberikan dari bawah ke bawah proses keputusan pembeli dari pembeli, penjaga gerbang, dan inisiator aslinya. Nah, untuk yang terakhir itu ada user, pengguna. Definisi dari pengguna sendiri adalah mereka yang menjalankan layanan atau produk setelah kesepakatan itu tercapai. Pendapat mereka akan menjadi penting terutama jika mereka menggunakan peralatan manufaktur seperti itu, menerbangkan pesawat, menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sebagainya. Pengguna akan sangat terlibat dalam fase evaluasi pasca pembelian dari proses keputusan pembeli. Itulah yang Fauzi ketahui tentang materi tentang decision making unit ini ya.
unit pengambilan keputusan ini. Untuk selanjutnya, Fauzi akan lanjut tentang TAM ya, Total Addressable Market, atau bisa disebut dengan istilah hitung total pasar yang dapat dituju. Jadi jumlah total uang yang dapat Anda hasilkan dengan menjual apa yang Anda jual disebut total pasar yang dapat dialamatkan. Juga dikenal sebagai total pasar yang tersedia atau disingkat TAM, Total Addressable Market ya. Cara lain untuk memikirkannya adalah jumlah total permintaan yang ada di pasar untuk produk atau layanan Anda. Melakukan analisis TAM menyeluruh adalah langkah penting bagi setiap startup yang mencoba memperkirakan pertumbuhan pendapatan atau mengukur potensi keuntungan dari industri tertentu. Ya mungkin sulit ya untuk menghitung total pasar yang dapat dialamatkan ini, terutama jika banyak pesaing di ruang tersebut dipegang secara pribadi dan tidak jelas tentang angka penjualan. Kemudian yang Fauzi ketahui lagi ada 3 opsi untuk menghitung total addressable market ini, yaitu ada top down yang mengekstrapolasi untuk ukuran TAM dari riset industri. Kemudian yang kedua bottom up yang menggunakan data dari penjualan awal perusahaan Anda untuk memperkirakan pasar. Dan yang ketiga teori pasar. Teori nilai. Jadi teori nilai ini yang memperkirakan bagaimana nilai produk Anda akan mempengaruhi perilaku buyer gitu ya, pembeli. Nah, terus kemudian Fauzi yang tahu tentang materi ini, selanjutnya analisisnya dari yang tadi ada top down, bottom up, teori nilai. Fauzi akan menganalisisnya. Untuk yang pertama, analisis total addressable top down. Perhitungan pasar total yang dapat dialamatkan dari atas ke bawah seringkali didasarkan pada pekerjaan yang ada oleh perusahaan riset pasar. Namun, untuk menarik kesimpulan spesifik tentang pasar tertentu, penelitian yang lebih luas yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini harus dilengkapi atau disempurnakan dengan penilaian tambahan, seperti survei telepon atau email yang diselesaikan oleh konsultan pihak ketiga. Itu analisis yang pertama, top down itu. Kemudian yang kedua, menganalisis total addressable market bottom up. Strategi pasar total yang dapat dialamatkan dari bawah ke atas akan memberi Anda angka yang lebih akurat. Sebagian dengan memungkinkan Anda memasukkan faktor yang menonjol seperti pertumbuhan total addressable market karena masuknya Anda ke pasar sejak awal gitu. Jadi perhitungannya itu total addressable market sama dengan nilai kontrak tahunan dikalikan dengan dari kemungkinan akun. Katakanlah perusahaan Anda menjual perangkat lunak manajemen karyawan khusus yang cocok untuk perusahaan produksi musik dengan 100 hingga 500 karyawan dengan tarifnya tetap sejumlah $1.000 per tahun. Jika nilai kontrak tahunan Anda adalah $1.000 dan Anda menentukan ada 5.000 kemungkinan akun, maka total pasar yang dapat dialamatkan adalah $5 juta. Itu hasil dari $1.000 dikalikan dengan 5.000 kemungkinan akun itu sendiri. Itu analisis TAM yang kedua, bottom up. Untuk yang selanjutnya kita menganalisis TAM teori nilai. Yang terakhir ini, metode teori nilai untuk menghitung total pasar yang dapat dialamatkan lebih banyak mengandalkan dugaan-dugaan. Sehingga kesimpulannya itu cenderung lebih suram ya, sedikit lebih suram, tetapi ya tetap berguna gitu.
Untuk menghitung total addressable market, ini menggunakan teori nilai ini, perkirakan nilai yang diberikan produk Anda kepada pengguna tertentu dan apakah Anda dapat menangkap nilai tersebut secara memadai melalui penetapan harga. Mungkin itulah yang Fauzi ketahui tentang materi dari TAM ini ya, Calculated Total Addressable Market, Sys for Follow on Market. Selanjutnya, Fauzi akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang desain a business model, ya. Atau bisa disebut juga dengan istilah desain model bisnis gitu ya, kalau di Indonesia kan. Nah, untuk desain model bisnis ini, ya diperlukan agar lebih inovatif gitu. Desainer bisnis harus melakukan banyak tinjauan terhadap cara terbaik yang paling mungkin dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, menemukan yang belum ditemukan, mencapai fungsi yang diharapkan. Tugas seorang desainer itu memperluas batasan-batasan pemikiran, menghasilkan pilihan baru, dan akhirnya menciptakan nilai bagi para pengguna. Beberapa teknik dalam mendesain bisnis model diantaranya wawasan pelanggan, pembentukan ide, berpikir visual, prototyping, bercerita, dan yang terakhir adalah skenario-nya. Pada wawasan pelanggan, fokusnya adalah bagaimana melibatkan pelanggan dalam mengevaluasi bisnis model. Pada teknik ini, dipikirkan juga tentang, pertama, pertanyaannya, apa saja yang harus diselesaikan pelanggan dan bagaimana cara membantu mereka. Yang kedua, perlakuan seperti apa yang disukai pelanggan. Ketiga, bentuk hubungan seperti apa yang diinginkan pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk nilai apa sajakah pelanggan benar-benar bersedia membayar. Gitu. Ide untuk inovasi model bisnis biasa dari manapun dan ke-9 blok bangunan model bisnis dapat menjadi titik awalnya. Inovasi model bisnis yang transformatif mempengaruhi lebih dari satu blok bangunan. Kita dapat melihat dengan jelas 4 pusat inovasi model bisnis. Apa saja itu? Pertama, terpacu oleh sumber daya. Kedua, terpacu oleh penawaran. Ketiga, terpacu oleh pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, terpacu oleh keuangan. Oke, Pak Uji akan menjelaskan satu persatu dari urutan 1 sampai ke 4 tadi. Yang pertama dulu, terpacu oleh sumber daya. Inovasi yang terpacu oleh sumber daya berasal dari infrastruktur, organisasi atau kemitraan yang ada untuk memperluas atau mengubah model bisnis. Itu yang ke-1. Untuk yang kedua, terpacu oleh penawaran. Inovasi yang terpacu oleh penawaran menciptakan proposisi nilai baru yang mempengaruhi blok bangunan model bisnis lain. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, terpacu oleh pelanggan. Inovasi yang terpacu oleh pelanggan didasarkan pada kebutuhan pelanggan, akses terfasilitasi, atau peningkatan kenyamanan. Seperti semua inovasi yang muncul dari satu sumber, inovasi ini mempengaruhi blok bangunan model bisnis lainnya. Selanjutnya yang keempat, terpacu oleh keuangan. Yang terakhir ini, inovasi yang dipicu oleh arus pendapatan baru itu mekanisme penetapan harga atau struktur biaya yang diturunkan yang mempengaruhi blok bangunan model bisnis lain. Nah, itulah pengertian dari menganalisis satu persatu tadi dari 1 sampai ke 4. Kemudian tim inovasi model bisnis memiliki anggota. Jadi memiliki model bisnisnya itu ada 6 model bisnis. Yang pertama, berasal dari berbagai unit bisnis.
Yang kedua, berasal dari berbagai usia. Ketiga, memiliki bidang kepakaran yang berbeda. Keempat, dari tingkat senioritas yang berbeda. Kemudian yang kelima, dengan berbagai pengalaman. Dan yang terakhir, yang keenam, berasal dari latar belakang budaya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan prototipenya. Pertama, pendefinisian produk. Penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum. Kemudian yang kedua, working model. Nah, working model ini dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, prototipe rekayasa. Jadi prototipe rekayasa ini dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, itu ada prototipe produksi. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi. Selanjutnya, yang kelima, kualifikasi dari production item, qualified-nya. Dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standarisasinya. Dan yang keenam, terakhir ini model. Alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun gitu ya, model ini. Nah, mungkin itulah yang Pak Uji ketahui tentang materi dari desain bisnis model ini ya. Desain model bisnis ini. Untuk itu, Pak Uji akan melanjutkan materi selanjutnya tentang calculate the lifetime value, atau bisa disebut juga dengan istilah hitung nilai seumur hidup. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi perhitungan nilai seumur hidup ini adalah proses di mana bisnis mengukur nilai pelanggan untuk bisnis melalui umur penuh pelanggan gitu ya. Calculate the lifetime value ini adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan. Perhitungan nilai seumur hidup diberikan seperti ini. Nilai seumur hidup sama dengan nilai rata-rata penjualan dikalikan dengan jumlah transaksi dan dikalikan dengan periode waktu retensi. Sedangkan yang satu lagi nilai seumur hidup pelanggan itu rumusnya sama dengan nilai seumur hidup dikalikan dengan margin keuntungan. Lalu bagaimana sih cara menghitung calculate the lifetime value perusahaan? Pertama, nilai pembelian rata-rata. Dihitung dengan membagi total pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu dengan total pembelian yang dilakukan oleh pelanggannya selama jangka waktu yang sama. Selanjutnya yang kedua, tingkat frekuensi pembelian rata-rata. Dihitung dengan total pembelian yang dilakukan selama periode waktu tertentu oleh pelanggan individu yang melakukan pembelian tersebut selama waktu tersebut. Selanjutnya yang ketiga, nilai pelanggan. Dihitung dengan mengalikan nilai rata-rata pembelian dengan berapa kali pembelian itu dilakukan. Selanjutnya yang keempat, umur rata-rata pelanggan. Jadi ini adalah jumlah rata-rata tahun di mana pelanggan harus terus membeli barang dan jasa perusahaan gitu. Kemudian yang kelima, itu perhitungan nilai seumur hidup. Dihitung dengan mengalikan nilai pelanggan dengan bisnis dengan umur rata-rata mereka. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi berapa banyak pendapatan
yang dapat mereka harapkan dari pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Kemudian apalagi? Ada faktor-faktor yang berkontribusi pada nilai seumur hidup. Nah, yang Fauzi ketahui faktor-faktornya itu ada 2 faktor, apa saja, yaitu tingkat churn dan loyalitas merek. Tingkat churn. Tingkat churn menggambarkan seberapa sering pelanggan berhenti berbelanja di bisnis yang pernah menjadi pelanggan setia mereka. Tarif dapat berbeda dari bisnis ke bisnis dan tergantung pada keunggulan kompetitif perusahaan dan kemampuan mereka untuk membuat pelanggan tetap tertarik dengan produk mereka. Biasanya usaha kecil dan pemula cenderung menghadapi tingkat churn yang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada loyalitas merek. Nah, jadi loyalitas merek ini mengukur seberapa setia pelanggan terhadap merek dan yang terus membeli barang dan jasa mereka. Membangun loyalitas merek dapat membantu mempertahankan pelanggan dan mengurangi tingkat churn. Sebuah perusahaan dengan banyak pelanggan setia akan menghasilkan nilai seumur hidup yang tinggi. Jadi nilai seumur hidupnya itu akan sangat tinggi gitu ya. Kemudian bagaimana cara menaikkan lifetime value? Nah, caranya itu ada 3 cara. Pertama, komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka antara bisnis dan pelanggan dapat membantu pelanggan berhubungan dengan merek itu lebih baik lagi gitu ya, lebih dekat gitu. Penting bagi perusahaan untuk mendengarkan umpan balik dari pelanggan mereka karena dapat membantu mereka berkembang dan terus berkembang. Komunikasi yang efektif juga mengurangi tingkat churn ya yang tinggi. Kedua, ada libatkan kembali pelanggan. Cara efektif untuk meningkatkan lifetime value ini adalah dengan melibatkan pelanggan yang sebelumnya membeli barang dan jasa dari perusahaan. Jadi ini sangat berguna untuk perusahaan dengan umur simpan yang sangat panjang dan dapat membantu meningkatkan pengenalan merek. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini meningkatkan loyalitas merek. Nilai seumur hidup perusahaan dapat membantu proyeksi pertumbuhan di masa depan dan meningkatkan profitabilitas. Jadi lifetime value dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi untuk meningkatkan loyalitas merek. Itu tentang materi dari calculate the lifetime value ini. Mungkin itu yang Fauzi ketahui perihal dari materi calculate the lifetime value ini. Selanjutnya, Fauzi akan menjelaskan materi tentang describe the persona. Mendeskripsikan persona itu sendiri. Jadi, memiliki pemahaman mendalam tentang target audiens sangat penting untuk menciptakan produk yang laku di pasaran. Persona pengguna membantu tim produk menemukan jawaban atas salah satu pertanyaan terpenting mereka gitu. Yaitu, untuk siapa desain suatu produk itu ditujukan. Gitu. Kemudian, dengan memahami apa yang dibutuhkan dan seperti apa motivasi target pengguna, maka akan lebih mudah untuk merancang produk yang benar-benar memuaskan kebutuhan mereka. Ada beberapa manfaat menggunakan describe persona ini, mendeskripsikan persona ini terhadap bisnis. Di antaranya, pertama, pemahaman luas perusahaan tentang siapa pengguna produk. Yang ke-1 itu. Kedua,
Pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menghentikan semua orang di perusahaan untuk berbicara tentang diri mereka sendiri, teman, dan keluarga mereka sebagai pengguna, usernya. Yang keempat, percakapan dan pertemuan bisnis yang lebih efektif dan terfokus. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih jelas dan lebih baik karena berfokus pada kebutuhan dan tujuan penggunanya. Empati yang lebih besar kepada pelanggan, itu yang keenam. Yang ketujuh, memungkinkan tim desain dan manajer proyek untuk menciptakan produk dan layanan yang jauh lebih baik lagi. Selanjutnya, ada berbagai cara untuk mendeskripsikan persona lagi. Apa itu cara-caranya? Pertama, mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data ini melakukan riset terhadap penggunanya menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan user atau mendeskripsikan persona ini gitu ya. Jadi kamu bisa menggunakan riset pengguna dari daftar pengguna aktual yang kamu miliki, ambil beberapa sampel dan kamu mulai bisa membuat persona itu, mendeskripsikan persona itu. Selanjutnya, yang kedua ada membentuk hipotesis. Cara selanjutnya dalam melakukan user persona adalah membentuk hipotesis dari hasil riset sebelumnya. Jadi nantinya kamu akan membentuk gagasan umum dari berbagai pengguna dalam fokus area proyek dengan menggunakan empathy maps atau diagram afinitas gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, ada menetapkan jumlah. Jadi kamu bisa membuat beberapa user persona secara sekaligus yang paling mendekati harapan audiens targetnya. Jadi namun ya memang yang paling sering terjadi hanyalah kan satu persona untuk setiap layanan atau produk. Kalaupun kamu mau membuat beberapa persona, ya pastikan jika kamu akan fokus pada salah satunya yang paling mendekati harapan tervalid. Selanjutnya yang keempat, memperjelas persona. Persona yang baik tidak akan berasal dari persona yang memiliki sedikit data. Justru untuk membuatnya valid, jadi kamu harus mendeskripsikan persona tersebut secara detail. Mulai dari apa saja? Pertama, memasukkan detail informasi terkait profil persona dengan info tentang pendidikan, sikap, perilaku, gaya hidup, minat, tujuan, keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan. Yang kedua, memberi nama persona tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat halaman yang menjelaskan deskripsi persona. Yang keempat, menambahkan detail ciri pribadi agar persona seperti karakter yang realistis. Selanjutnya yang kelima, mempersiapkan skenario untuk persona ya, lanjutan yang sebelumnya tadi yang urutan-urutan tadi. Lantaran kehadiran persona memang untuk mengatasi masalah, maka diperlukan persiapan dengan berbagai skenario yang terjadi. Untuk membuatnya, kamu harus bisa memperkirakan situasi apa saja yang mungkin dialami oleh user persona tersebut dalam aplikasi yang kamu rancang saat ini hingga tantangan di masa depan. Selanjutnya yang keenam, libatkan lebih banyak orang dalam pembuatan user persona ini. Diharapkan semua anggota tim itu turut
berpartisipasi dalam pengembangannya gitu. Jadi ini dilakukan sebagai salah satu cara supaya user persona ini diterima dan diakui oleh anggota tim. Kamu bisa saja melibatkan mereka dengan cara menanyakan langsung pendapatnya atau membiarkan mereka berpartisipasi dengan aktif. Kemudian yang ketujuh, melakukan penyesuaian secara berkala. Kehadiran user persona ini yang baik gitu ya, bukan ada hanya untuk sementara, melainkan terus diperbaharui secara berkala gitu ya, dengan merevisi deskripsi persona seperti menambahkan informasi dan aspek baru ke dalamnya. Terkadang kamu bahkan harus menulis ulang deskripsi persona yang ada dengan menambahkan persona yang lama atau menghilangkan beberapa bagiannya. Tak kalah penting, saat user persona itu berhasil diciptakan, kamu sebaiknya menyebarluaskan deskripsi persona tersebut ke semua anggota tim dengan memberi akses data kepada mereka. Nah, itulah mungkin yang Fauzi ketahui tentang materi dari describe the persona ini. Itu ringkasan yang Fauzi ketahui ya. Fauzi akan ulangi seringkas sekarang yang ini ya. Jadi intinya untuk materi dari persona ini itu tipe karakter fiksinya itu mewakili kebutuhan nyata pelanggan, perasaan dan pola perilakunya gitu ya. Jadi persona memberikan wawasan yang terperinci tentang motivasi gitu. Jadi persona ini sangat dipentingkan dalam sebuah bisnis. Dan di dalamnya juga terdapat tentang profil personanya seperti gambar, ringkasan, bagian profil, kemudian rasa sakit yang khas, pemicu umum. Itulah bagian-bagian dari personanya. Nah, untuk selanjutnya itu decision making unit. Intinya jadi unit pengambilan keputusan ini intinya itu suatu kumpulan atau individu yang berpartisipasi dalam proses keputusan buyer ya, pembeli gitu. Jadi berhubungan dengan keputusan pembelian bisnis atau organisasi daripada keputusan keluarga. Gitu. Di dalamnya juga ada influencer, kemudian inisiator yang sudah dijelaskan tadi, kemudian gatekeeper, penjaga gerbang, kemudian ada buyer, pembeli, determinan, penentu, kemudian user, pengguna. Dah sampai situ ya kalau tidak salah. Nah, itu inti dari materi ini. Decision making unit atau unit pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, TAM, Total Addressable Market. Intinya jadi TAM ini menghitung total pasar yang dapat dituju. Gitu. Jadi dikenal juga ya, ini disingkat TAM, Total Addressable Market. Jadi melakukan analisis TAM ini menyeluruh adalah langkah penting bagi setiap startup yang mencoba memperkirakan pertumbuhan pendapatan atau mengukur potensi keuntungan dari industri tertentu. Ya mungkin sulit saja sih untuk menghitung total pasar yang dapat dialamatkan ini gitu ya. Terutama jika banyak pesaing di ruang tersebut dipegang secara pribadi dan tidak jelas tentang angka penjualannya. Kemudian inti dari materi ini di dalamnya ada tiga opsi untuk menghitung TAM. Yang pertama ada top down, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, bottom up, dan juga teori nilai. Kemudian ada analisisnya, analisis TAM top down, dan juga analisis TAM bottom up, dan juga analisis teori nilai. Itu dari materi Total Addressable Market ini. Selanjutnya yang keempat ini ada desain
business model ya, desain model bisnis. Intinya itu jadi model bisnis ini diperlukan agar lebih inovatif lagi dalam bisnisnya gitu ya, model bisnis namanya juga. Kemudian desainer bisnis juga harus melakukan banyak tinjauan terhadap cara terbaik yang paling mungkin dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, menemukan yang belum ditemukan gitu. Itu dari bisnis model. Ada pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana apa saja gitu ya yang harus diselesaikan pelanggan dan bagaimana cara membantu merekanya seperti itu. Kemudian ada juga 4 pusat inovasi model bisnis yang telah disebutkan tadi, yang terpacu oleh sumber daya, pacu oleh penawaran, oleh pelanggan, dan juga keuangan. Kemudian juga di dalam materi ini, tim inovasi model bisnis juga memiliki anggota yang berasal dari berbagai unit bisnis gitu ya, dari berbagai usia, dari tingkat senioritas yang berbeda juga. Kemudian ada tahapan prototipenya di dalamnya, seperti pendefinisian produk, working model, prototipe rekayasa, prototipe produksi, dan juga qualified production item model. Yaitu tentang inti dari materi desain a business model ini. Selanjutnya yang ini calculate the lifetime value ya, atau hitung nilai seumur hidup. Jadi inti dari materi ini yaitu tadi itu proses di mana bisnis ini mengukur nilai pelanggan untuk bisnis melalui umur penuh pelanggan. Jadi calculate the lifetime value ini yaitu salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan gitu. Yang tadi sudah dijelaskan. Rumusnya itu nilai seumur hidup sama dengan nilai rata-rata penjualan dikalikan dengan jumlah transaksi dan dikalikan dengan periode waktu retensi. Sedangkan yang satu lagi nilai seumur hidup pelanggan itu sama dengan nilai seumur hidup dikalikan dengan margin keuntungan. Gitu. Kemudian ada cara menghitung calculate the lifetime value ini, yaitu ada nilai pembelian rata-rata yang tadi, kemudian tingkat frekuensi pembelian rata-rata, nilai pelanggan, umur rata-rata pelanggan, kemudian perhitungan nilai seumur hidup, kemudian sudah ya sampai 5 kalau tidak salah tadi. Ada faktor-faktornya yang berkontribusi pada nilai seumur hidup. 2 faktor, tingkat churn yang tadi dan juga loyalitas merek. Cara menaikkan lifetime value ini ada 3 cara. Pertama, komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, ada libatkan kembali pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan loyalitas merek. Itu inti dari materi ini, calculate the lifetime value. Untuk selanjutnya, yaitu describe the persona ya, yang terakhir ini, materi yang terakhir ini. Jadi, inti dari materi ini, yaitu mendeskripsikan persona ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang target audiens, sangat penting untuk menciptakan produk yang laku di pasaran gitu ya. Jadi persona pengguna ini membantu tim produk menemukan jawaban atas salah satu pertanyaan terpenting mereka, yaitu untuk siapa desain suatu produk ditujukan. Dengan memahami apa yang dibutuhkan dan seperti apa motivasi target pengguna, maka akan lebih mudah untuk merancang produk yang benar-benar memuaskan kebutuhan mereka gitu ya. Ada juga intinya itu beberapa manfaat menggunakan user persona terhadap bisnis yang tadi ya, yang sudah disebutkan tadi. Pemahaman luas perusahaan tentang siapa pengguna produk, kemudian pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan, menghentikan semua orang di perusahaan untuk berbicara tentang diri mereka sendiri, teman dan keluarga mereka sebagai pengguna gitu. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih jelas gitu ya dan lebih baik karena berfokus pada kebutuhan dan tujuan pengguna gitu. Ada juga empati yang lebih besar kepada pelanggannya gitu. Ada juga cara untuk mendeskripsikan persona yang tadi sudah disebutkan tadi ya, yaitu mengumpulkan data, membentuk hipotesis, dan juga ada menetapkan jumlah.
memperjelas persona juga ya. Nah, di dalam memperjelas persona ini banyak tahapan-tahapannya gitu ya. Memasukkan detail informasi, memberi nama persona tersebut, membuat halaman yang menjelaskan deskripsi persona. Yang kelima juga mempersiapkan skenario untuk persona. Dan yang keenam, libatkan kembali banyak orang gitu ya, libatkan kembali. Ketujuh, melakukan penyesuaian secara berkala. Itu inti dari materi describe the persona ini. Mungkin itu saja yang bisa Fauzi sampaikan tentang video ini ya. Ringkasan dari seluruh materi yang telah diberikan oleh Bapak Suka setelah ujian tengah semester kemarin sampai dengan materi yang telah diberikan sebelum ujian akhir semester ini. Mungkin itu saja yang bisa Fauzi sampaikan. Semoga ini bisa sangat jadikan manfaat untuk Fauzi sendiri, menambah juga wawasan dalam mengembangkan bisnisnya gitu ya. Jika ada kekurangan kata ataupun ada kesalahan kata dalam hal pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.